Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Ori kita tadi adalah anak kandung Ustadz Haidir Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina, kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Wow, mantan kiai atau mantan haji, saudara, bertobat dan percaya Yesus Kristus, membungkam atau membongkar kedok Ustadz Abdul Somad. Wow. Kalau Ustadz Abdul Somad menonton video ini, pasti malunya 7 turunan, saudara. Ya, mengapa? Sebab mantan kiai ini, ia membongkar habis Ustadz Abdul Somad sampai ke akarnya. Oleh karenanya, yuk saya mengajak kita untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Berharap teman-teman menonton video ini supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Ori kita tadi adalah anak kandung Ustadz Haidir Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina, kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya Somad. Saudara-saudara yang giat di medsos, masih ingat nggak ACT? Aksi Cepat Tanggap. Itu uangnya sudah triliunan. Oleh polisi ditangkap, uang ACT itu dimakan, dikasihkan ke Somad 1,5 miliar. Uang itu nggak tahu kemana oleh Somad. Sekarang dia mengajak dengan orasi yang bagus bahwa kita harus peduli kepada Palestina. Anda tahu nggak otak kotor Somad dan Nabi Muhammad itu seperti itu? Untuk donasi. Duta Besar Palestina di Jakarta belum pernah menerima tokoh muslim untuk menyumbang ke Palestina. Mereka nggak tahu setelah uang terkumpul dikirim ke rekening apa antar bank ke dunia Arab. Anda tahu bahwa seluruh undang-undang bank ini kalau ditujukan kepada teroris nggak akan diberikan. Maka banyak uang di Bank Indonesia itu uang yang tidak bisa dikirim karena mendukung terorisme. Salah satu pertanyaan untuk menguji seorang yang baru datang dari luar negeri ataupun yang mau mendapatkan status di Amerika, salah satu pertanyaannya, apakah Anda pernah masuk teroris? Apakah Anda pernah mendukung? Apakah Anda memberikan uang kepada si ini, si ini, si ini? Ataupun nama yang dikirim itu adalah nama Arab, maka susah untuk dikirim uang itu dari Amerika. Karena diduga keras itu mendukung terorisme. Sekarang Somad sudah mengumpulkan donasi untuk dikirim kepada Arab. Dia nggak tahu nomor rekeningnya berapa. Lalu dia bilang, uang ini adalah uang hibah. Kenapa? Somad sedang membangun madrasah atas nama ibu dia. Di Padang sana, di Sumatera Barat. Inilah kotornya para ustadz itu. Adi Hidayat sudah dapat uang sekian puluh miliar. Dia pasti nggak punya nomor rekeningnya. Habib Rizik mengumpulkan uang donasi juga. Si Habib player batu itu. Karena kepalanya batu. Habib Rizik nggak bisa mengirim uang ke sana, saudara. Aduh, muslim ini sudah kadrun, sudah ditipu dalam ajarannya, ditipu dalam keuangannya, ditipu dalam kehormatannya. TKW dikirim ke Arab Saudi, dihamilin. Itu kan pahlawan devisa. Tahun 2022 saja, devisa yang masuk ke pemerintah itu
200 triliun. Tetapi kehormatan bangsa kita diinjak dan dihina. Wanita kita dihina. Bagaimana kalau istrimu itu suruh kerja di sana, tapi diperkosa oleh Arab? Ini bangsa, ini negara, NKRI, mengirim TKW ke sana. Banyak yang dihukum mati. Tetapi otak pemerintah ini nggak punya rasa malu. NKRI itu, merah putih itu di mana? Ada nggak di antara tiga calon Presiden 2024 ini yang peduli berpikir untuk kehormatan bangsa ini? Anies Baswedan itu manusia muka tembok, nggak punya malu. Ya dia setuju dengan pengiriman TKW. Nanti di kampanyenya nggak setuju. Ngomong begini-begini, dalam prakteknya dilibas semuanya. Apa yang tidak dia sukai, itu yang dia lakukan. Somad ini aduh pintar menggalang donasi. Didukung Palestina. Palestina apa ya kamu dukung? Heran saya. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dhalalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Bertawassul dengan Bahaguddin Naqsyabandi musyrik. Bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Mumari menulis kitab Ittihaful Azkiya bi jawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat mutasabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Saya keliru. Sudahlah Somad. Lu memang ahli bid'ah dan pasti masuk neraka. Somad. Ngomong ayat ini, ngomong hadis ini, ngomong itu. Kembali kepada Muhammad. Muhammadiyah itu adalah kembali kepada Muhammad. Yang benar Islam itu adalah Muhammadiyah. Yang benar Islam di Indonesia itu Muhammadiyah. Kenapa? Kembali kepada Muhammad. Tapi praktek perkawinan Muhammad nggak dilakukan di Muhammadiyah. Ngomong kembali kepada Muhammad, tetapi Muhammadiyah tidak berani melakukan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Muhammad. Ini berdasarkan sejarah. Nah, Muhammadiyah itu melakukan berdasarkan dalil. Somad mengacaukan seluruh dalil itu. Somad itu manusia bid'ah. Tahlilan, la ilaha illallah itu enggak masalah, tetapi perlakuan ibadah ritualnya itu dibuat-buat yang tidak dilakukan oleh Muhammad. Muhammad nggak pernah baca Yasin di kuburan, bid'ah. Itu yang masuk bid'ah. Enggak tahlilan, enggak bertawassul. Bertawassul kepada Kiai Hashim Asy'ari supaya masuk surga. Itu ajaran konyol. Ajaran kacau. Kacau itu ajaran. Mau belajar di mana, mau ngapain di mana. Nggak jelas semua ajaran Islam ini. Wah, kacau saudara-saudara. Makanya jangan masuk Islam. Lu bego, dibego-begoin. Itu hadisnya itu. Jadi begini, enggak seperti di Katolik. Katolik itu saudara-saudara, itu lebih ini lagi. Lu sekolah kapan, belajarmu kapan, kemudian kemampuan kamu di dalam memberitakan, menyampaikan ayat-ayat, itu juga diperhitungkan. Kecerdasanmu juga diperhitungkan di dalam Katolik. Sehingga untuk membuat buku, itu buku mana, tingkatnya kecerdasanmu seberapa, kemudian buku yang ditulis oleh seorang ini harus diperiksa ulang oleh pimpinan. Jadi nggak bisa buku di dalam Katolik itu keluar begitu saja untuk diakui di tataran keyakinan Katolik. Nggak bisa. Di Islam itu boleh siapa saja nulis, siapa saja boleh ceramah. Maka Islam di Indonesia itu akan kacau, rumit, berantakan, balau. Kenapa? Semua boleh ceramah asal bisa ngaji sedikit.
asal bisa ceramah sedikit, walaupun nggak mengerti ayat-ayat. Alhamdulillahilladzi asrasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fasih sedikit saja sudah boleh ceramah. Saya SMA sudah ceramah di mana-mana. Kuliah saya sudah ceramah di seluruh Jawa Tengah. Saya kuliah, saya ceramah di mana-mana. Seluruh Jawa saya sudah datangin. Tanpa memandang keilmuan saya. Yang diperlukan itu pintar ngomong, cerdasnya, berlogika sedikit. Oke. Sudah diperhitungkan sebagai ustadz. Dari kecil saya sudah dibilang guru kecil. Dalam bahasa Bima, guru to'i. Saya sudah disebut guru to'i. Karena bapak saya guru. Pendiri Muhammadiyah. Saya sudah disebut itu. Jadi di dalam Islam itu bebas ngomong apa saja. Tanpa diperhatikan oleh pemerintah. Mestinya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama membuat aturan undang-undang. Seorang yang boleh berbicara di tingkat kecamatan, disebut namanya sini, kasih SIM, surat izin ngoceh, surat izin ceramah, SIC, surat izin ceramah, SIM, surat izin mengemudi. Tetapi memang pemerintah Indonesia ini sengaja mengacaukan umat Islam Indonesia ini supaya kacau, supaya bisa diombang-ambingkan kemana, mau dibawa kemana. Nanti yang harus tanda tangan siapa? Majelis Ulama Indonesia. Orang Majelis Ulama Indonesia itu pusat teroris, kejahatan di mana-mana. Kok mau dipercaya, diyakini bagaimana? Tetapi memang pemerintah NKRI sengaja membuat ini supaya kacau. Apalagi menjelang pemilu ini, dibuat sebanyak mungkin isu politik. Dan isu yang paling mahal, kalau saya balik ke Indonesia, wah, viral berita Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim itu mempermalukan bangsa Indonesia. Berbagai macam topik dibicarakannya. Kok bisa-bisanya itu? Bukan karena saya terima Alkitab, terima Yesus, kepandaian saya. Itu bertambah-tambah. Topik pembahasan Alkitab itu banyak sekali. Kalau topik pembahasan Al-Quran itu cuma segitu, Alkitab tidak bisa dilawan oleh Al-Quran. Artinya kepintaran, sepintar-pintarnya orang Islam, itu yang paling bodoh di Kristen. Jadi lebih pintar orang Kristen daripada orang Islam. Mau bicara topik apa saja, orang Kristen mampu. Bisa menjawab semua apa tuduhan Muslim. Nanti kalau kita adakan debat antara orang Kristen dan orang Islam, ya lebih pintar orang Kristen. Tapi kalau urusan bacot-membacot, ya itu Anies. Jadi begitu. Ustadz, panjang rambut Rasul bukannya sampai bahu. Kok Ustadz rambutnya pendek? Ini sama, yang bertanya sama ya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya beliau terkadang rambutnya sampai di daun telinga dan terkadang beliau sampai di bahu. Namun para ulama menjelaskan ini bukanlah syariat. Ini bukanlah syariat, tapi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, mereka memanjangkan rambut. Jadi perlu kita bedakan antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah jibiliyah. Sunnah tasyri'iyah yaitu sunnah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi sebagai syariat. Dan ada perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi bukan sebagai syariat, tetapi sebagai konsekuensi beliau sebagai manusia. Konsekuensi beliau sebagai manusia. Contohnya, beliau alaihi salatu wassalam disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, kalau beliau berjalan, cara jalan beliau agak cepat dan agak menunduk, badannya agak apa? Menunduk. Apakah disunahkan kita jalan sambil seperti cara Nabi SAW? Jawabannya tidak. Beliau begitu jalannya. Ya. Disebutkan misalnya dada beliau bidang, kemudian ya, apakah disunahkan badan kita harus... Kenapa Muhammad jalannya menunduk? Karena banyak orang-orang yang diperkosanya di jalan itu, malu. Muhammad itu jalannya kayak onta berjalan. Malu. Oh, kalau saya nggak ada. Saya kalau ini bicara dengan orang melotot. Melototin apa? Kalau Muhammad melotot buat dadanya. Maaf sekali kalau saya menghina itu, maaf sekali. Muhammad itu jalannya nunduk.
rambutnya panjang. Ya, saya nggak mengikuti Muhammad, rambut-rambut gua nggak ada urusan dengan ini. Dan seumur hidup baru kali ini rambut saya sepanjang ini, karena saya bisa menggunting sendiri rambut sendiri. Ini sampai sekarang belum ada orang yang menggunting rambut saya. Kalau saya mau menggunting rambut, gunting sendiri. Saya sudah punya gunting. Sisir saya banyak. Enggak kayak Muhammad. Katanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Teladan apa? Apa kebaikan Muhammad bagi Anda, bagi saya? Enggak ada kebaikannya. Kalian sudah ditipu oleh ajaran Arab itu. Saya sudah menulis buku, tidak ada nabi dari Arab, ya kecuali Muhammad. Pengajarannya rusak, semua orang yang ikut ajaran itu pasti tidak bisa berlaku adil. Dia akan menghitung agama sebagai salah satu ukuran untuk menerima, menolak. Dan inilah agama prejudice sosial. Agama iri hati. Agama yang tidak menjunjung tinggi keadilan sosial. Agama yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Tidak adil dalam bersosial. Mau terima pegawai negeri. Itu yang dilihat agamanya. Di kolom KTP-nya itu. Makanya di fotokopi KTP-nya agamanya apa. Jadi secara sosial, Islam itu bukan agama sosial. Islam itu agama asosial, ahistori. Pokoknya adil, tidak adil. Itulah Islam. Jahat, saudara-saudara. Nggak bisa diterima. Bismillah. Maaf saya bertanya Ustaz, bagaimana hukum sebuah lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf mengadakan upacara bendera lengkap, membaca Pancasila, Undang-Undang 45, dan melantunkan Indonesia Raya tanpa iringan musik, dan apakah boleh hormat kepada bendera? Betul Ustaz. Ya maksudnya kalau pertanyaan ini berasal dari lembaga kenal sunnah ini juga sebenarnya, karena biasanya nanya-nanya seperti itu dari kelompok-kelompok yang radikal biasanya. Memang dasarnya tidak mengakui ada negara, tidak percaya, tidak mengakui Pancasila, makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kalau dia seorang yang kenal sunnah, dia sudah mengerti masalahnya. Hormat bendera itu kebiasaan berjalan di dalam negeri ini. Dan sejumlah ulama memfatwakan bahwa itu masuk di dalam bab kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, saya sudah terangkan tadi maknanya. Iya, bahwa di dalam memperingati kemerdekaan misalnya, di dalam hormat bendera misalnya, itu saya sudah ingatkan, ada sudut-sudut syar'i di situ, besar untuk dijaga. Dari nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, nikmat kebersamaan, dan kewajiban kita menjaga diri kita di atas kebersamaan bersama pemimpin, kepala negara. Itu semuanya mana-mana syariat. Mana-mana syariat, tidak ada pelanggaran syariat di dalam hal tersebut. Indonesia Raya itu apa yang salah di dalam? Orang melantunkan nasyid, kalimat-kalimat yang bagus, tidak ada kesalahan. Itu tidak ada masalah, apalagi maknanya bagus. Nah, ini Ustadz NKRI bolehlah dipercaya. Tapi Ustadz ini mendalam pemahaman agamanya, hadis-hadis dan ayat-ayat Quran, dia menguasai, kelihatan dari cara dia menyampaikan. Tetapi dia masih percaya sama Muhammad gombal-gambul itu. Nabi yang begitu, kelakuannya begitu. Dia melakukan pembunuhan. Jelas sekali. Apalagi kalau berhadapan dengan saya, ya sudah, selesai, putus urat malunya kalau berhadapan dengan saya. Saya itu tukang sikut, tukang sikat. Sikut kiri kanan. Jadi kembali, inti dari video-video saya, inti dari pengajaran YouTube saya ini adalah mengasihi manusia. Supaya tidak terlalu terjerat oleh pikiran pemahaman agama yang keliru, pemahaman agama yang tidak berasaskan kepada kemanusiaan dan cinta Tuhan. Maka agama itu akan dipakai untuk prejudice sosial, untuk kebohongan sosial, cemburu sosial. Saudara-saudara, kejahatan itu nggak perlu diajarin. Anak kecil itu berantem sejak kecil. Sudah berantem anak itu. Tetapi firman Tuhan itu adalah membawa anak ini mengenal Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Muhammad, hanya karena urusan selangkangan, dia membangkang dari
nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz ini yang mengajak umatnya untuk pergi dan mendukung Palestina. Bahkan di video lain dia juga mengatakan bahwa Israel tidak dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Karena melalui Israel Ustadz Abdul Somad bisa melakukan jihad, dan melaluinya mereka bisa masuk ke surga. Wah, ini betul-betul ceramah-ceramah yang memprovokasi umatnya. Harusnya Ustadz Abdul Somad ini ia pergi ke Israel, memberikan contoh kepada umatnya, supaya umatnya itu melihat dan betul-betul percaya atas omongan si penceramah kondang ini. Ya, tetapi yang terjadi adalah dia terus berteriak-teriak dan berkoar-koar, namun dia tidak ada tindakan sama sekali pergi ke Israel. Lalu dia menyuruh umatnya untuk pergi ke sana. Lalu dia duduk di rumah, tidur diam dan nyenyak. Ini konyol dan kocak teman-teman ya. Ini satu penceramah yang sangat kocak sekali ya. Maka saya dukung kalau Ustadz Abdul Somad pergi ke Israel untuk jihad. Ya, datang ke Israel, pergi ke Israel duluan ya, untuk menjadi contoh bagi umatnya. Sekali lagi, jangan hanya berkuar-kuar, berteriak ya, lalu menyuruh umatnya untuk pergi ke sana, lalu Bapak ke Ustadz Abdul Somad tidur di rumah, tidur nyenyak dan lain sebagainya, namun tidak akan memberikan contoh untuk pergi ke sana. Sekali lagi saya dukung Ustadz Abdul Somad pergi ke Israel untuk membuktikan omongannya dan juga ceramahnya ya. Saya pastikan ya, kau belum sampai atau injak ke tanah Israel, engkau sudah jadi abu duluan. Iya, iya, saya mau katakan itu, kalau kau mau jihad ke sana, Anda belum sampai atau injak tanah Israel. Pak Ustadz, Anda sudah jadi abu duluan. Ya, itulah Ustadz Abdul Somad teman-teman ya, yang dia teriak-teriak, berkuar-kuar dan begini-begini ya, namun semuanya omong kosong ya. Itu sebabnya mantan kiai ini ya, yaitu Saifuddin Ibrahim, di mana pendeta Saifuddin Ibrahim ini dulu dia adalah seorang pemuka agama dari agama Islam, bahkan dia seorang pendidik yang terbesar di Indonesia itu ya, dan bahkan terkenal bukunya yang mengguncangkan para ustadz-ustadz kadrun, ustadz-ustadz kesiangan, lalu tidak lama jadi penceramah. Pertanyaannya, kapan dia belajar teologi Islam sehingga ia secepat itu mendadak menjadi penceramah di agama Islam? Ini sangat kocak sekali. Itulah mereka itu ya. Itu sebabnya Saifuddin Ibrahim ini membongkar orang-orang tersebut seperti Ustadz Abdul Somad ya. Ketahuan toh, ketahuan. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi, yang positif, sehingga orang lain mendengarnya atau membacanya beroleh kasih karunia. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.